Oke, kalau ada tidak begitu, sekarang pertanyaan begini, saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya. Karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya? Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, itu harus ditulis dong, namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini, memperkaya orang lain. Tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Penjara seumur hidup atau pidana penjara ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja. Ria Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Ya. Untuk tahapan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu.
putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Namanya juga mau menghitung, bisa nol, bisa tidak ada. Oke, halo Sobat Politi dimanapun Anda berada pada saat ini teman-teman. Kembali lagi di channel saya Bongkar Tuntas, di mana kita angkat bongkar bagaimana rahasia tentang kejanggalan ijazah Joko Widodo. Nah teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa tonton sampai akhir dan berikan juga tanggapan Anda menurut kalian bagaimana dengan situasi dan tentang cuplikan video yang barusan kita lihat bersama. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita kembali membahas dan melihat apa saja komentar-komentar para netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hati mereka di sebuah kolom komentar di sini. Dan seperti biasa teman-teman, mari kita mendengarkan dan bacakan bersama apa-apa saja komentar-komentar bagian dari komentar netizen. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kita tidak ketinggalan informasi selanjutnya ke depan dan kita saling bertukar pikiran dalam sebuah cuplikan video ini. Nah, teman-teman, mari kita memulai. Di sini disampaikan oleh Yohana Tri. Dia menyampaikan di sini, kalau berhasil Jokowi ditangkap, kita angkat Pak Hotma dan Roy Suryo sebagai pahlawan sejati. Ya, rakyat mendukung Bang Hotma, hajar terus. Disampaikan oleh Erianto, Pak Hotma bantulah masyarakat Indonesia demi kebenaran. Ya, disampaikan oleh Bapak Noh, ayo Pak Hotma Paris, maju terus demi kebenaran. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Sugiri, baguslah kalau Pol Bang Hotma biar hukum di Indonesia bersih. Ya, di sini juga disampaikan oleh Abdul Azza, Bung Hotma harus menyelamatkan Indonesia. Gugatan hartanya penjarakan seumur hidup juga keluarganya. Ya, disampaikan oleh Lilis Haryu, sehat-sehat Bang Hotma, pembela yang benar, semangat Bang Hotman. Ya, di sini juga teman-teman disampaikan oleh Fauzan Ganteng, Pak Hotma Paris Hutapea memperjuangkan kebenaran, terus Bang Hotma, rakyat yang cerdas mendukungmu. Ya, terima kasih Hotma, semoga panjang umur, amin ya robi alami. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Abzirasia, semoga terus terkuat kebohongannya hingga di penjara dan disita semua asetnya hingga miskin. Ya, terima kasih Pak Hotma, pantang menyerah, lanjut terus mewakili rakyat agar hukum berpihak pada kebenaran. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Gaming di sini ya. Ayo Pak Hotma, Sere Jokowi penjarakan dan keluarganya. Ayo Pak, dukung Pak Hotma, miskinkan Jokowi dan keluarganya. Ya, di sini juga teman-teman disampaikan oleh Joher Mansori. Kami rakyat menunggu langkah selanjutnya. Semoga berita ini tidak hoax lagi. Ya, di sini juga teman-teman disampaikan lagi oleh Pak Sulam. Semoga benar-benar terwujud biar mereka yang jahat berikutnya di Gembrono. Mantap Bang Hotma. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Kinar Suparyatmo, Bang Hotma maju terus, jadikanlah pahlawan untuk bantu rakyat kecil yang susah karena ada koruptor. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan di sini oleh Bapak No lagi, lebih dari teroris dan pengkhianat bangsa harus dinusabangkan aja. Ya, semangat dan terima kasih Pak Hotma, perjuangan untuk negara. Mudah-mudahan benar adanya, semoga sukses Bang Hotma dan Pak Jaksa. Ya, teman-teman, di sini para netizen mendukung tindakan dari Pak Hotma Paris untuk membuktikan kepalsuan ijazah Joko Widodo ini yang memang mempunyai kejanggalan yang masih diperbincangkan dan memicu perdemuan-perdemuan yang terjadi di negara kita ini. Dan di sini masyarakat Indonesia masih mencari keadilan untuk negara kita ini supaya tidak ada kedepannya kegaduhan yang terjadi. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini, kita melihat lagi komentar-komentar dan tanggapan para netizen. Di sini disampaikan oleh Titi Mailah.
lurus terus membela kebenaran demi Indonesia Bang Hotmat. Ya, jadilah Panglima kejujuran dan Panglima kebenaran serta Panglima penegak hukum. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Rizky Dilah. Kami selalu mendoakan Bang Hotma agar selalu sehat, teruslah berjuang Bang. Ya, semoga Bang Hotma selalu sehat, maju terus Bang Hotma. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di sini Eris menyampaikan sebuah komentar di sini, kalau hukumnya mati atau dipenjarakan masih ada revisi. Di belandar aja kayak di Korut. Ya, disampaikan oleh Hasamuna Toba. Bang Hotma, lanjutkan terus bongkar semua orang-orang yang goblok di negeri ini, tangkap Jokowi. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Mahnupin, semoga perjuangan Bang Hotma berjalan baik, teruslah lanjutkan. Terima kasih Bang Hotma, semoga Allah segera membuka kebenaran. Ya, teman-teman, di sini Francisco Joko Suproto menyampaikan juga komentar di sini. Tegakkan hukum Hotma hukum. Jokowi biar adil untuk semua rakyat Indonesia, mau mantan presiden rakyat biasa. Hukum selalu berlaku untuk semua. Terima kasih Hotma, sehat selalu. Ya, penyelamat negara dari Sumatera, jangan kasih kendor Pak Hotma. Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Kasmudi, Hotma Paris Butapea membela kejujuran dan kebenaran bersama, selamat berjuang bersama rakyat. Maju terus Bang Hotma, jangan tanggung-tanggung. Hati-hati Bang Hotma, termu menghalalkan segala cara. Nah, di sini juga teman-teman kita melihat Robi Syaputra menyampaikan di sini sebuah komentar yang sangat luar biasa. Jokowi harus diadili. Kenapa jaksa KPK kok diam saja? Kenapa negeri ini presiden aja nggak mau memerintahkan anggotanya untuk diadili Jokowi? Ya, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Ruminah Luki Sunen. Jos, makasih banyak Pak. Bapak Hotma Paris, semoga terus sehat panjang umur. Semua yang mengatasi orang yang kebal hukum, makasih banyak. Saya sangat setuju, lanjutkan Pak Hotma, jangan sampai masuk angin, rakyat mendukungmu. Ya, teman-teman, kita melihat juga di sini Pak Dikwan menyampaikan di sini, semangat pengacara nomor 1 Hotma Paris, Hutapea, rakyat Indonesia mendukungmu, mantap, rakyat bahagia. Rasanya kalau ini benar hukum ditegakkan juga tabang pilih. Ya, ayo Bang Hotma, Anda pasti mampu. Ya, kita melihat di sini mantan presiden ke-7 sudah sangat terbukti, tiap ada kasus menteri korupsi pasti namanya terkait. Ya, yang benar untuk Bapak Presiden Prabowo segera direvaluasi. Menteri peninggalan presiden yang ke-7, hukum jangan sampai tumpu ke atas, tajam ke bawah. Ya, teman-teman, kita telah melihat bagaimana sebagian dari ribuan komentar para netizen pada pagi hari ini, dan masih banyak lagi. Dan juga teman-teman, jika kalian mempunyai komentar dan tanggapan, silakan luapkan di kolom komentar di bawah supaya kita ke depannya dapat memahami perjalanan politik yang akan terjadi ke depannya, dan kita dapat bertukar pikiran satu sama lain untuk ke depannya. Nah, teman-teman, sekian dari saya pada pagi hari ini. Salam NKRI, harga mati.